Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Kak Mei selaku penceramah pada hari ini serta para tamu undangan yang berbahagia. Oke, hari ini temanya kajian pada hari ini adalah coklatmu ambiarkan hatiku. Nah, kajian ini dibuat untuk kayak berkenaan dengan Hari Valentine. Nah, kalian pasti tahu, pasti pernah sering dengar gitu. Banyak orang yang merayakan Valentine gitu. Nah, biasanya kebanyakan orang yang merayakan Valentine itu dengan memberikan coklat, permen, bunga kepada pasangannya sebagai bentuk rasa ungkapan cinta dan sayang kepada pasangannya. Nah, kita bincang-bincang santai aja ya malam ini. Nah, jadi menurut Kak Mei, Valentine's itu gimana sih? Gitu. Apa sih sejarahnya dan menurut apa sih sejauh pengetahuan saya, Valentine itu kan bukan berasal dari umat Muslim ya gitu. Tapi kenapa ada aja gitu yang melaksanakan? Nah, menurut Kak Mei gimana? Baik, terima kasih Kak Nadia ya tadi ya. Ya, okay. Oke, terima kasih Kak Nadia. Sebelumnya saya pengen sebelum saya jawab pertanyaan dari Kak Nadia tadi ya, saya buka dulu kali ya, boleh ya Kak ya? Iya, bisa, silahkan. Oke, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini ada berapa ini ya? 10 ya plus panitia ya Kak ya? 11, Mbak. 11 sama Pian. Iya, 11 sama saya. 10 berarti. Oke. Nah, biasanya karena saya background-nya guru ya, jadi biasanya kalau misalnya masuk kelas Zoom tuh, pasti minta anak-anaknya buat open cam dulu, ayo open cam dulu. Coba, saya pengen lihat dulu nih wajah-wajah cantik dari para perempuan yang merelakan malam minggunya buat hadir di kajian hari ini. Boleh dong, open cam dulu. Wih, mana nih? Atau jangan-jangan, tapi biasanya kalau maghrib-maghrib gini tuh masih ini ya, masih berbalut mukena gitu, habis sholat maghrib, habis ngaji, terus ikut kajian. Mana nih, Ais? Terima kasih, ada Ridona, terus siapa lagi nih yang udah open cam? Oh, Isya ya, oh iya, udah Isya, sorry. Ada Jumriani. Oh ya, by the way, ini dari BJB semuanya ya? Atau ada yang dari BJM juga? BJM, Kak. Oh, BJM, prodi apa nih? Mika. Ya, prodi ahli jenis di UMB. Oh, di UMB. Oke, semoga bisa ketemu ya. Kakak juga di daerah sekitar situ, jadi siapa tahu kita bisa ketemu nanti. Oke, terima kasih yang udah open cam. Kalau di kelas online biasanya kakak minta mereka buat, ayo siapin buku catatannya, siapin pulpennya, tunjukin mana-mana gitu. Tapi kalau di kelas ini kakak yakin nggak perlu ngelakuin itu, pasti kalian udah nyiapin sendiri. Karena kan yang hadir hari ini kan emang bener-bener udah niat banget gitu. Iya kan ya, karena dia ya? Iya, merelakan malam minggunya. Yes, betul sekali. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Mei. Ya, panggil aja Mei Syahidah lah, gitu. Nah, hari ini sebenarnya saya juga masih banyak belajar sih, masih perlu banyak belajar gitu. Cuman hari ini saya dapat kesempatan buat sharing aja sama teman-teman. Jadi kita saling berbagi aja gitu. Kalau misalnya teman-teman punya hal yang
lebih dari saya, teman-teman juga boleh share gitu. Jadi kita saling sharing aja gitu. Nah, tadi kata Kanadia tadi kita bahas tentang Valentine Days ya? Yes. Yes, oke. Tadi dari Kanadia tanya tentang gimana sih sejarah dari Valentine Days. Oke, kalau misalnya Valentine Days ini biasanya selalu ada sesuatu yang identik kan sama momen ini. Coba deh, boleh minta tolong nggak dari teman-teman sebutin hal apa yang identik dengan momen Valentine Days? Coba sebutin di kolom chat. Coklat. Oke, coklat. Terus apa lagi nih? Boleh disebutin. Oh, diskon coklat. Oke. Terus apa lagi? Coba sebutin lagi dong. Kasih sayang, bunga. Wow. Ini ketahuan banget nih kurang kasih sayang ya. Oke, bunga. Ada yang pernah dapat bunga? Oh, tapi nggak ada cowoknya. Nggak apa-apa, karena kita nggak harus dapet coklat dari cowok gitu kan. Kan kita masih punya banyak temen yang solehah gitu yang bisa ngasih kasih sayang kita tanpa harus dengan coklat. Oh, kasih coklat ke diri sendiri. Oke deh, terima kasih. Tapi rata-rata ini ya, kalau di hari Valentine itu pada ngasih coklat dan bunga gitu. Bahkan dikatakan penjualan coklat dan bunga di hari Valentine itu Meningkat. iya meningkat banget gitu ya. Oh iya bener nih, beli Silver Queen beli dua gratis satu. Iya bener tuh. Artinya kan emang apa ya, something banget gitu Valentine Days ini. Nah, cuman yang jadi persoalan itu adalah bener nggak sih cara berkasih sayang yang kayak gitu itu? Sesuai nggak sih sama kita sebagai seorang Muslim? Nah, tapi sebelum kita bahas tentang itu, tadi pengen bahas dulu nih tentang sejarahnya Valentine Days. Nah, kalau Valentine Days ini bener ya tadi katakan dia bukan dari Islam gitu. Jadi sebenarnya Valentine Days itu dia adalah sebuah budaya yang berasal dari Romawi. Romawi itu kebudayaan yang jadi asal muasalnya peradaban Barat hari ini gitu. Jadi di Romawi dulu itu ada satu tradisi namanya tradisi Lupercalia gitu tulisannya. Nah, di tradisi ini tuh terjadinya di sekitaran bulan Februari juga di tanggal 14-an. Nah, di waktu itu ada tradisi bagi masyarakat Romawi itu jadi bagi perempuan-perempuan yang masih single gitu ya sama cowok-cowoknya juga. Jadi mereka itu yang cewek-ceweknya nama-namanya itu di kayak ya kalau sekarang tuh kayak gini nih konsepnya. Ditulis di kertas terus nama-nama itu dimasukin ke dalam gentong. Terus nanti pihak laki-lakinya itu boleh ngambil satu nama dari gentong itu dan nama itulah yang jadi perempuan yang akan menemaninya di malam Valentine Days itu gitu. Padahal ya nggak ada hubungan suami istri atau apapun gitu, tapi sekedar untuk merayakan dewa kesuburan gitu. Jadi emang tradisi zaman Romawi dulu kayak gitu. Itu kalau dari segi sejarah awalnya ya gitu. Nah, kira-kira kalau menurut teman-teman dari awalnya banget nih, itu sesuai nggak sih sama Islam yang kayak gitu tuh? Mungkin boleh teman-teman coba jawab di kolom chat, atau boleh kalau mau open mic, sorry. Sesuai nggak tuh? Enggak, oke. Berarti dari awal sejarahnya aja, kita udah bisa tahu ya, kalau ini bukan dari Islam, aktivitasnya juga nggak sesuai sama Islam. Oke, terima kasih. Nih ada Angelina sama Ridona sama Regina juga. Oke, terima kasih. Syukron. Nah, itu sih Kak kalau untuk menjawab pertanyaan awal dari Kakak tadi.
Gimana Kak? Ini nggak sesuai nggak sama pertanyaan Kakak tadi? Atau ada hal yang belum saya jawab nih? Enggak. Makasih sebelumnya Kak, jawaban Tian sudah bagus gitu. Tapi saya masih bingung kayak why gitu. Kok banyak aja yang ngikutin gitu. Apa mungkin karena trendy tadi atau kan rata-rata sih yang ngikutin tuh kayak sudah tahu kalau itu tuh kayak bukan kayak dari pandangan Islam dan juga dari mungkin ada faktor-faktor lainnya nanti dijelaskan ya teman-teman mungkin juga itu tentang oh ternyata ini gitu. Oke. Maaf nih Kak, tadi suara Kakak putus-putus gitu di akhir. Jadi nggak semua yang Kakak bicarain tadi ini apa terdengar dengan jelas gitu. Tapi tadi saya menangkap poin tentang halo, suara saya bisa terdengar ya Kak ya? Jelas, Kak. Oke, jelas. Tadi kayaknya karena dia yang putus-putus ya. Mungkin jaringan di sana, Kak. Oke. Mungkin teman-teman boleh bantu saya. Tadi poin-poin apa dari Kanadia tadi? Halo? Atau saya ulang aja ya Kak? Oke, boleh silahkan. Oh, iya. Nah, kan nih beberapa di antara ini saya dengar jelas, Iya, terdengar jelas. jelas. Oh, iya. Jelas. Beberapa di antara mereka gitu ketika saya tanya gitu, kamu tahu nggak kayak itu tuh Valentine gitu ya bilangnya. Nah, Valentine Days itu bukan tradisi umat Muslim loh gitu. Dan itu kayak sebenarnya kayak apa mereka tuh ngasihnya yang bukan mahram gitu dan dari pandangan saya yang masih afan kurang paham tentang ilmu menurut saya agak enggak balance saja maksudnya agak enggak make sense aja gitu kan kalau misalnya mereka yang ngasih ke orang tua atau apa sebagai bentuk rasa kasih sayang kan masih bisa di apa ya dipertimbangkan lah gitu tapi ini kan beda maksudnya bukan mahram gitu dan rata-rata itu sama pacar mereka lah sebutannya. Nah, bagaimana sih Islam menanggapi yang kayak gitu dan bagaimana kita sebagai muslimah itu kan nanti kan selain menjadi aktivis juga menjadi ibu rumah tangga yang artinya menjadi apa pendidikan pertama bagi anak-anak. Nah, bagaimana nanti mungkin cara kita mengajarkannya dengan anak-anak bahwa uh, kayak bisa dibilang tidak ada anjuran untuk merayakan Valentine's Day bahwa setiap hari itu adalah hari kasih sayang gitu. Nah, bagaimana? Oke. Bisa ditangkap nih poinnya. Oke, terima kasih Kak Nadia. Poin pertama tadi adalah tentang fakta hari ini ya, kalau banyak banget ternyata yang merayakan Valentine Days itu adalah orang-orang Muslim, ya kan? Padahal tadi kita udah bahas tuh di awal kalau misalnya Valentine Days itu udah dari sejarahnya aja tuh aktivitasnya nggak sesuai sama Islam. Tapi kenapa sih kok anak muda zaman sekarang itu banyak banget yang menjadi bagian dari orang-orang yang mensukseskan Valentine Days itu? Nah, sebenarnya kalau kita coba cek lagi nih ya, sama sih problemnya itu nggak cuma sekedar dalam hal Valentine Days, dalam hal kita pakai pakaian syar'i atau kita melakukan apa ya, kita melakukan ketaatan yang lain gitu. Ketika kita mau taat, kita itu kan nggak cuma sekedar
butuh kesadaran ya, tapi kita juga butuh lingkungan gitu. Nah sama, kenapa sih anak muda zaman sekarang itu mereka bisa sampai melakukan atau merayakan Valentine Days, karena memang hari ini tuh kita hidup di zaman yang tidak menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya gitu. Kan hari ini yang berjaya itu peradaban apa sih? Peradaban apa ya? Kalau menurut teman-teman nih, peradaban yang menguasai dunia hari ini apa? Boleh coba disebutin deh di kolom chat. Tenang aja, kalau salah nggak dimarahin, kalau bener juga nggak dapat hadiah, tapi dapat pahala. Oke, yes. Ya, terima kasih ini dari Ridona sama Uswatun Hasanah. Yes, peradaban barat, ya kan? Akhir zaman udah katanya. Oke, peradaban barat, ya bener banget. Peradaban barat tadi yang pasti, oke, peradaban kapitalis. Oh, ini kayaknya ada temen ya. Terus, yes, ini ya, peradaban barat gitu. Kita udah tahu kalau hari ini peradaban yang sedang berjaya itu adalah peradaban barat. Maka aktivitas yang diprogramkan di dalamnya itu adalah aktivitas yang sesuai sama peradaban barat, termasuk Valentine Days ini. Nah, kalau kita tarik lagi, ternyata siapa sih yang diuntungkan dari Valentine Days ini? Apakah para pemuda-pemudi yang mereka bisa ngerasa senang habis melakukan aktivitas yang kayak pacaran atau ngasih hadiah atau apapun? Atau orang-orang yang mereka ternyata punya program besar di balik itu? Kan kalau menurut informasinya kan tadi ya, coklat terjual habis, terus juga bunga, terus juga mungkin ada salah satu alat yang mungkin teman-teman juga tahu, nggak perlu saya sebut, yang depannya huruf K, itu dikatakan terjual habis gitu. Bahkan kalau di Amerika Serikat, sampai-sampai di tanggal 14 sampai 21 Februari itu disebut sebagai The National Condom Week gitu. Karena saking saking khawatirnya negara itu kalau misalnya mengalami pelonjakan penduduk gitu, sampai ada arahan untuk menggunakan itu gitu. Artinya kan emang Valentine Days ini satu program yang bukan sekedar buat nyenengin anak muda, tapi emang ada program besar di baliknya gitu. Jadi teman-teman kalau melakukan sesuatu nih perlu perlu dipikir lagi deh. Jangan hanya sekedar mengutamakan enak dan senangnya aja gitu, tapi kita harus lihat ini tuh sesuai nggak sih sama yang Allah mau gitu. Nah ini kalau misalnya tentang poin yang tadi ya, kenapa sih anak muda sekarang itu masih banyak yang melakukan Valentine Days, padahal kita tahu itu nggak sesuai sama Islam. Nah semuanya itu nggak terlepas dari yang namanya sistem tadi ya. Kita hari ini ada di sistem yang kayak gimana, nah itu yang akan cenderung membentuk pribadi kita yang seperti apa. Tapi ya sekali lagi di sini kita punya pilihan gitu. Kita mau tetap mengikuti arus dan sistem yang ada, atau kita mau nyari nih lingkungan yang bisa membuat kita tetap taat meskipun ada di sistem yang kayak gini. Nah, salah satunya ketika teman-teman coba hadir di forum kayak gini, ini adalah salah satu cara teman-teman nih buat menjaga diri gitu supaya nggak terbawa oleh sistem yang nggak sesuai gitu sama Islam. Oke. Nah, sampai di sini gimana karena dia? Tadi poin apa lagi yang belum saya sampaikan? Halo? Kak, suara saya bisa jelas ya? Tadi ke mute itunya mic-nya. Alhamdulillah bisa dipahami Kak. Tadi poinnya awal mula tadi kan kayak kenapa mereka tetap melakukan. Nah terus itu juga kayak awal mulanya bagaimana gitu. Nah terus
nanti kan kita nih para muslimah ini akan menjadi ibu gitu, yang artinya akan menjadi pendidikan pertama bagi anak-anak kita. Nah, bagaimana cara kita mengajarkan bahwa kasih sayang itu nggak perlu kok ditunjukkan dengan cara merayakan Valentine's Day. Nah, tapi bisa kok ditunjukkan dengan cara yang lain. Gimana cara kita memberitahu lah istilahnya. Oke. Tunggu bentar ya. Oke. Tadi kalau poin yang saya dapat dari Kak Nadia itu, kita nih sebagai perempuan semua kan ini ya, nggak ada yang ikhwan kali aja, ada yang nyelip satu orang. Ya dong, pastinya kita sebagai perempuan nantinya akan menjadi seorang ibu gitu kan, akan menjadi penerus generasi gitu. Yang pastinya kita juga harus melatih diri untuk punya kasih sayang gitu. Nah, apakah harus nih kasih sayang itu diwujudkan dalam Valentine Days itu? Kan faktanya udah berapa lama sih tradisi Valentine Days ini tuh ada? Udah lama banget kan? Sebelum peradaban barat maju sampai sekarang. Itu Valentine Days itu tradisinya udah ada, tapi apakah itu membuat kita itu sadar akan kasih sayang? Ternyata kan juga enggak gitu. Ternyata masih ada aja gitu perceraian di mana-mana, kriminalitas terhadap perempuan juga masih ada gitu, meskipun ada label hari kasih sayang tadi. Nah, kalau dalam Islam, terutama kita nih sebagai seorang Muslim, yang pasti ketika kita punya rasa kasih sayang, kita harus tahu ketika kita sayang sama orang, kita harus tahu prioritas kan, sayangnya itu sama siapa dulu sih. Kalau sebagai seorang Muslim nih, kakak pengen tanya dulu ke teman-teman, sayangnya ke siapa dulu nih yang pertama sebagai seorang Muslim? Mungkin boleh ditulis di kolom chat. Sayang yang pertama untuk sebagai seorang Muslim ke siapa? Boleh ditulis di kolom chat. Oke. Ke Allah. Oke, terima kasih. Masya Allah, berarti ini udah tahu nih sebenarnya konsepnya ya. Kalau yang diprioritaskan itu adalah Allah. Terus yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu kita punya listnya masing-masing gitu. Tapi yang pertama, karena kita sebagai seorang Muslim, pasti Allah dan Rasul. Ya, betul sekali. Oke, itu yang perlu digarisbawahi dulu. Jadi kalau misalnya kita suka atau sayang sama orang, maka landasannya adalah Allah gitu. Kalau dalam Valentine Days, kita sayang dan sukanya itu landasannya apa sih? Kan kebanyakan dari anak muda zaman sekarang menjadikan Valentine Days itu bukan sebagai love, tapi lust atau nafsu gitu. Sayang, bukan sayang tapi nafsu kalau dalam Valentine Days hari ini. Nah, kalau dalam Islam, ini harus digarisbawahi kalau kasih sayang itu bukan nafsu gitu. Jadi poinnya adalah sayang karena Allah itu dulu. Terus juga dalam Islam itu kasih sayang karena Allahnya itu tidak dibatasi waktu dan tempat. Jadi bukan sekedar waktu Valentine Days aja, tapi dimanapun kita sama siapapun atas ridho Allah gitu ya, kita harus tetap menebar kasih sayang itu, nggak sekedar di hari Valentine gitu. Kemudian juga ini nih yang paling penting, sebagai wujud kasih sayang kita yang real, kita melakukan satu aktivitas yang namanya dakwah gitu. Jadi ketika ada teman yang ngingetin kita atau kita ngingetin teman yang lain, itu adalah bentuk kasih sayang yang sederhana banget tapi itu berkesan gitu. Sederhana tapi apa ya, itu benar-benar menunjukkan keseriusan kita kalau kita tuh sayang sama orang-orang itu. Kehadiran saya di sini bisa sharing sama teman-teman, itu juga bagian dari wujud
sayang saya sama teman-teman, ya kan? Gitu. Jadi kalau sebagai muslim itu ya itu poinnya tadi. Kita perlu tahu standar kasih sayang seperti apa, yaitu standarnya ya dari Allah gitu. Dan standar itu bisa kita ketahui dengan cara menuntut ilmu, kita cari teman-teman yang bisa saling support dalam ketaatan, kita bergabung dalam jamaah dakwah gitu. Teman-teman yang bisa saling ngingetin, yang nggak capek kalau kita lagi salah terus ingetin meskipun kita marah gitu ya, tapi tetap aja diingetin. Itu adalah wujud kasih sayang yang sebenarnya gitu. Jadi bukan sekedar dengan coklat atau dengan bunga gitu. Coklat dan bunga itu emang wujud kasih sayang, tapi ya kalau coklat sama bunga kan bisa habis gitu. Tapi kalau dengan kita ngingetin orang, insya Allah itu untuk kebaikan yang nggak cuma sekarang, tapi di masa depan dia, gitu. Itu Kak, gimana? Ada yang perlu saya tambahin lagi nggak nih? Alhamdulillah ya ada Kak. Mungkin teman-teman ingin bertanya gitu. Oke, silahkan. Kita sharing-sharing ya. Ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa ditulis di kolom chat atau menyalakan mic. Oh, mungkin belum ada, Kak. Mungkin bisa lanjut aja. Oke. Ini ada yang perlu saya perjelas lagi nggak nih Kak? Atau mungkin ada yang masih kurang yang belum saya jelasin? Bentar. Oke. Tadi sudah sejarahnya, sudah, kemudian kenapa rayakan sudah, terus hukumnya Kak, hukum dalam bagaimana sih Islam memandang perayaan Barat ini gitu. Kemudian apakah dalam agama Islam itu ada hari khusus gitu, untuk merayakan kasih sayang atau bagaimana? Kemudian apa sih dampaknya gitu yang terjadi ketika perayaan ini dilakukan secara kontinu, artinya kayak secara berlanjut dari tahun ke tahun gitu. Oke. Oke, tentang hukumnya ya. Kalau untuk secara khusus gitu ya, kalau saya mengambil dalil dari yang tentang zina, yang barang siapa mendekati zina, kan itu nggak boleh ya. Jadi dari Valentine Days, dari aktivitasnya aja tuh udah jelas gitu. Kalau itu pastinya adalah aktivitas yang nggak usah dibilang lagi, itu pasti bukan mendekati zina lagi gitu, tapi udah masuk ke dalam kategori zinanya. Jadi dari aktivitasnya aja tuh udah jelas gitu. Kalau nggak sesuai dengan Islam, maka teman-teman mungkin pasti bisa jawab sendiri gitu. Kalau karena aktivitasnya nggak sesuai dengan Islam, maka ya dalam Islam juga pastinya tidak diperbolehkan gitu. Dari MUI juga mengatakan perayaan Valentine Days ini nggak sesuai dengan Islam karena kan di sana juga ada pergaulan bebas. Terus juga dampaknya nih ya, kalau misalnya teman-teman lihat kejadian selama bertahun-tahun ini terus terjadi, coba deh bayangin kalau misalnya Valentine Days terjadi. Banyak yang booking hotel, terus mereka melakukan hubungan yang itu dilakukan di luar hubungan yang sah. Maka yang terjadi apa? Kalau misalnya ada yang sampai hamil gitu ya, otomatis si anak ini akan tidak jelas gitu nasabnya, ya kan? Dia akan akan mengalami hal yang nggak baik gitu buat dirinya.
Kan kalau dalam kasus peradaban Romawi dulu, mereka itu kan melakukan hubungannya dengan laki-laki yang berganti-ganti gitu, sampai waktu itu mereka itu nggak jelas siapa sih bapaknya dari anak ini, makanya si perempuan boleh pilih sendiri bapak dari anaknya. Nah, jangan sampai ini terjadi lagi, karena kita udah belajar gitu kan, Islam itu kan datang untuk menghapus peradaban-peradaban yang ternyata tidak membuat manusia itu menjadi lebih baik gitu. Jadi efeknya kalau ini terus dilakukan, yang pasti akan banyak anak yang mengalami ketidakjelasan keturunan gitu ya, atau nasab gitu. Kan sekarang banyak banget ya problem kayak gitu, yang orang tuanya cuma ibu aja, bapaknya nggak tahu siapa gitu. Itu kan akan mempengaruhi generasi selanjutnya gitu. Nanti mereka akan mengalami krisis identitas gitu, siapa sih dia sebenarnya gitu. Itu kalau dari saya Kak gitu. Maaf Kak, izin Iya, memotong iya silakan. pembicaraan. Ini ada pertanyaan, mungkin bisa dijawab dulu pertanyaan dari Kak Indah gitu. Bolehkah mengambil momen Valentine itu untuk promo tertentu? Mungkin maksud Mbak Indah, kan biasanya rata-rata cewek suka coklat nih, dan biasanya Oh, di hari Valentine itu banyak promo coklat lah gitu. Nah, jadi kayak oke. bolehkah kita bukan memanfaatkan apa sih, kayak ya begitulah, Oke. untuk apa sih tadi, mengambil promo-promo tertentu gitu tadi. Oke. Baik, terima kasih. Bener juga ya. Bener juga nih. Iya ya, kalau misalnya nih kita nggak boleh ikut dalam Valentine-nya, tapi gimana dengan promo-promo yang ada? Sebagai perempuan pasti promo itu sangat menggiurkan ya. Dengan harga yang terjangkau, bisa dapat lebih banyak gitu ya. Oke. Kalau untuk hukumnya seperti apa, saya belum mendalami tentang itu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya informasi tentang itu, boleh silahkan di-share di sini. Tapi kalau untuk saya sih, kalau saya sih gini ya, tergantung niatnya sih. Selama kita membeli itu, apa ya, nggak ada niatan buat ngerayain gitu ya. Misalnya di Indomaret ada promo, ya karena emang ada lagi promo gitu. Jadi nggak lihat karena ada momen Valentine-nya gitu. Tapi wallahu alam sih. Kalau misalnya teman-teman punya jawaban yang lebih uh, yang lain gitu, boleh silahkan disampaikan. Gitu Kak. Bagaimana Mbak Indah? Apakah sudah terjawab pertanyaan atau mau bertanya lagi? Selesai. Alhamdulillah terjawab, Kak. Oke. Alhamdulillah. Ini Afwan, ini kayaknya saya kelewatan tadi baca pertanyaannya. Ini pertanyaan dari Mbak Ridona. Mau tanya Kak, tapi bukan tentang perayaannya. Misal kalau mengucapkan ulang tahun ke teman itu bagaimana Kak? Oke. Terima kasih. Ngucapin ulang tahun ya. Kalau buat saya sih, ngucapin ulang tahun itu kan nggak harus dengan ngikutin gaya barat gitu. Kan kalau ulang tahun itu kan hari kelahiran ya. Kita bisa, kalaupun kita pengen menjadikan hari lahir itu sebagai momen yang istimewa, kita bisa ambil cara lain tanpa harus mengikuti peradaban barat gitu. Kita bisa kirim doa-doa buat teman-teman tanpa harus mengikuti gaya mereka gitu. Kalau saya sih biasanya kalau ada yang teman ulang tahun, saya biasanya kirim doa, semoga kamu bisa jadi lebih baik, bisa jadi pribadi yang lebih solehah, berbakti sama orang tua gitu. Jadi kayak caranya aja sih yang dicari supaya memang itu nggak sesuai sama Barat gitu dan masih sesuai dengan cara Islam gitu.
gitu. Jadi lebih ke caranya aja sih yang dicari dan disesuaikan supaya sesuai dengan Islam. Gitu, Kak. Oke. Terima kasih Kakak. Bagaimana Mbak Ridona? Nah, ini syukron Kak atas jawabannya. Terima kasih. Ini tadi ada yang bertanya juga dari Mbak Indri. Bagaimana supaya kita sebagai anak muda menahan diri untuk tidak ikut hari Valentine ini dalam bentuk apapun dan cara kakak sendiri untuk menghindari hal ini. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Cara yang dilakukan ya supaya bisa menahan diri. Menahan diri. Itu salah satu hal yang saya juga masih pelajari sampai hari ini. Tapi yang pasti sebenarnya menahan diri itu bisa dilakukan lebih mudah ketika sistem hari ini juga mendukung kita. Dan mungkin teman-teman bertanya gitu ya, kenapa sih kok susah banget menahan diri di zaman sekarang? Ya, karena salah satu faktornya sistem hari ini tidak mendukung kita untuk menahan diri melakukan hal-hal yang sifatnya itu maksiat gitu. Bahkan kan mungkin Valentine ini jadi program juga gitu di sebuah negara. Makanya di hari ini kalau kita mau menahan diri, kita harus berjuang sendiri. Jadi kalau saya sih biasanya kita harus punya plan sendiri sih. Plan sendiri, kita mau ngapain sih? Valentine Days ya samain aja kayak hari-hari biasa. Kan bagi kita juga kasih sayang itu kapanpun dan dimanapun kan. Nggak harus gitu di Valentine Days. Kalaupun teman-teman pada ngerayain, ya udah. Yang penting kita ngasih tahu mereka, kita nggak ikut-ikutan, kita fokus aja sama aktivitas kita. Kalau teman-teman lain ngerayain di luar sana, ya kita ngerayain kasih sayang tapi bukan sebagai Valentine Days, tapi kasih sayang karena memang kita sebagai Muslim gitu. Misalnya kita baca Al-Quran di rumah sebagai wujud ketaatan kita dan kasih sayang kita sama Allah. Kita bantuin orang tua di rumah, kita ikut kajian, atau kita ya melakukan banyak hal lah. Sebenarnya banyak sih yang bisa kita lakukan. Jadi tergantung manajemen dari diri kita. Kita itu kadang bingung mau ngapain karena kita nggak jelas kita tuh apa aja sih tugasnya gitu. Kalau misalnya kita udah nulis tuh, hari ini aku mau ngapain aja, pasti nggak akan kepikiran lagi buat ngelayain Valentine Days. Jadi salah satu caranya adalah perjelas aktivitas kita mau ngapain dan tujuannya apa gitu. Itu Kak kalau dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Bagaimana Mbak Indri atas jawaban? Terima kasih atas jawabannya, Kak. Ya. Ini Mbaknya Kak Mei keluar atau? Halo? Oh, halo. Iya. Gimana Kak? Oh, berarti jaringan saya tiba-tiba hilang. Oke. Lanjut tadi Mbak. Tadi kan tadi kan sempat saya potong kan. Oke. Tadi yang sudah sempat dijawab pandangan Islam tentang perayaan ini. Nah, yang terakhir Kak, bagaimana sih cara menasehati anak zaman milenial terkait Valentine, kemudian pacaran dan pergaulan bebas? Gitu. Oke. Kalau misalnya cara buat nasehatin anak-anak muda, kalau saya biasanya di sekolah sama anak-anak yang mereka masih remaja juga, mereka kalau dibilangin itu sukanya banyak ngeles. Terus juga, apaan sih gitu-gitu lah, pokoknya banyak aja alasannya. Kalau saya sih mikirnya gini, kita sebagai muslim punya kewajiban buat mengingatkan, terus mengingatkan, kita doain mereka.
gimana respon mereka, kapan mereka berubah, itu tidak berada pada kendali kita. Jadi kita lakukan hal-hal yang memang ada pada kendali kita gitu. Kita nasihatin mereka, kita ngingetin mereka, kita bantu mereka. Tapi kalau perubahan mereka itu tidak ada pada kendali kita gitu. Jadi selama kita udah ngelakuin, ngingetin mereka dengan baik, kita doain mereka, kita pahamkan tentang sistem hari ini, ya insya Allah itu udah jadi jadi satu hal yang baik gitu kita lakukan. Selebihnya kita bantu doa aja gitu Kak. Ya, kasih Kak atas jawabannya. Ada pertanyaan dari Rusdah. Assalamualaikum Kak, mau nanya kira-kira bagaimana ya cara membedakan peradaban Barat dengan peradaban Islam? Karena saat ini seringkali masyarakat ikut-ikut momen tertentu seperti Valentine, Natal, dan lain-lain, supaya ketika kita sudah mengetahui perbedaannya, kita bisa tahu apakah boleh ikut-ikutan merayakannya atau tidak? Oke. Bagaimana cara membedakan peradaban Barat dengan peradaban Islam? Nah, ini yang jadi PR kita semua. Kalau misalnya bahas tentang cara mengetahui, ini panjang ceritanya. Karena peradaban Barat dan peradaban Islam itu dua hal yang nggak akan selesai kalau dibahas malam ini, karena persoalannya kan banyak. Hari ini aja kita bahas tentang Valentine Days aja. Belum persoalan tentang hari-hari lain yang itu milik peradaban Barat. Cuman kalau saya mau jelasin di sini, saya mungkin pengen lebih menyoroti ke hal-hal mana sih yang bisa kita pilih dari peradaban Barat dan hal-hal mana yang nggak boleh kita pilih. Kan kalau misalnya dalam peradaban itu kan ada yang berkaitan sama akidah, sama ada juga yang nggak berkaitan sama akidah gitu. Contohnya HP. HP ini bisa jadi yang bikin bukan dari Muslim, tapi kenapa kita bisa pakai hari ini? Kenapa kita bisa pakai hari ini? Karena tidak ada unsur akidahnya di sini. Tapi lain halnya misalnya nih kita pakai baju yang di baju itu tuh ada motif salibnya misalnya. Itu kan udah berkaitan sama keyakinan. Atau misalnya ada motif apalagi ya? Kayak keyakinan-keyakinan lain gitu yang bertentangan sama Islam. Nah, itu nggak boleh diambil gitu. Termasuk Valentine Days. Tadi kan dari aktivitasnya udah nggak sesuai. Mungkin tadi yang pertama bisa dicek dari aktivitasnya. Terus juga hal itu tuh berpengaruh sama keyakinan nggak sih? Gitu. Itu sih mungkin kalau dua hal yang bisa disoroti ya. Cuman kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut dan pengen lebih mendalaminya, yang pastinya perlu belajar Islam sih. Itu yang poin pentingnya banget gitu. Karena di sini saya juga terbatas gitu ya, masih terbatas banget. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengkaji lebih dalam, boleh banget nih nanti hubungi aja kakak-kakak yang ada di sini supaya bisa tahu tentang mana sih yang nggak boleh dalam Islam, mana sih yang boleh dalam Islam, gitu Kak. Oke, kasih Kak. Bagaimana Kak Rusdah atas jawabannya? Apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan lagi? Oke, sudah cukup. Oke, Afwan. Oh, ini Mbak Ridona, silahkan. Ya, terima kasih sudah hadir. Salam kenal. Ini tadi ada pertanyaan yang ternyata kelewatan, Mas, berkenaan dengan soal promo juga. Tadi telah dibahas dari ini pertanyaan dari Mbak Uswatun. Tadi telah dibahas dari sisi pembelinya. Terus bagaimana ya kalau ada orang yang memanfaatkan momen ini untuk promo barang-barang tertentu, contohnya coklat atau barang-barang lainnya. Karena seperti yang kita tahu, pada hari tersebut banyak pasangan-pasangan yang saling memberi hadiah. Maka tidak jarang juga
ada beberapa pihak memanfaatkan momen tersebut. Bukankah melakukan hal tersebut jatuhnya sama dengan mendukung kegiatan terlarang pada hari Valentine tersebut? Silakan Oke, dijawab, Kak. oke. Terima kasih. Saya juga sempat kepikiran kayak gitu. Ya, gimana kalau misalnya ada orang yang ini momennya Valentine Days nih. Terus kayaknya kalau jualan coklat bakalan untung gede deh. Atau jualan bunga kali ya. Kan biasanya kalau pedagang tuh dia selalu memanfaatkan momen ya untuk Iya. berdagang gitu ya. Mungkin kalau anak-anak ekonomi pasti lebih tahu tentang ini. Nah, untuk hukumnya seperti apa, maaf banget, saya belum mendalami tentang itu. Tapi kalau misalnya kita sebagai Muslim, yang pasti kita harus hati-hati sih. Kalau kita tahu Valentine Days itu adalah hal yang nggak sesuai dengan Islam, maka usahakan diri supaya tidak terlibat dalam hal itu, gitu. Jadi itu kembali ke diri kita. Kita harus benar-benar bisa menjaga diri, gitu. Kalaupun pada akhirnya kita pengen dapat lebih banyak keuntungan, ya sebenarnya keuntungan itu bisa didapat dari manapun kok. Nggak harus dengan memanfaatkan Valentine Days gitu. Kan insya Allah kalau sebagai Muslim kita yakin ya kalau rezeki itu datangnya dari Allah. Mau kita dapat dapat banyak penghasilan dari Valentine Days, tapi kalau pada akhirnya nggak ada ridho Allah di dalamnya ya sama aja semuanya bakalan cepet habis gitu. Tapi meskipun nih kita dapatnya ya nggak banyak, tapi ada ridho Allah di situ, insya Allah apa yang kita dapetin itu bakalan bermanfaat banget buat kita. Gitu. Gitu Kak, kalau dari saya. Lagi. Terima kasih, Kak. Oke. Gimana Mbak Uswatun? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah sudah terjawab, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Oke. Mungkin teman-teman lain ada yang ingin bertanya lagi? Ya, ada yang mungkin bertanya atau mungkin mau sharing boleh banget nih. Kali aja mungkin teman-teman ada yang punya pengetahuan juga seputar Valentine Days atau mungkin apapun itu yang bisa di-share ke kita. Di sini ada 24 ya. Biasanya kalau saya Kak di kelas Zoom pertengahan jam kayak gini anak-anaknya udah mulai hilang. Jadi saya biasanya mulai halo, ayo bisa open cam-nya. Mau ngecek apakah kalian masih ada di sana. Tapi saya percaya sih kalau teman-teman di sini pasti masih stay ada di sini. Mungkin boleh nih teman-teman coba, mungkin kan tadi yang baru kenal baru beberapa ya. Mungkin boleh teman-teman saling kenalan nih, kirim nama terus asalnya dari mana, iya nggak Kak Nadia? Ya, bisa banget. Ya kan, jadi supaya kita nggak cuma sekedar dapat sesuatu, tapi kita juga dapat teman yang semoga nanti bisa ketemu juga gitu di dunia nyata, nggak cuma di ruang Zoom. Mungkin bisa lewat chat. Oh ya, itu ada Mbak Angelina Putri dari Banjarbaru, kemudian Tanjung, Balong, jauh juga. Terus yang lain mana nih? Baru 2. Kakak sendiri mungkin kakak sendiri kenalan dulu kali Kak. Kenalan lagi. Ya, mungkin tadi ada yang kelewat ya. Kalau saya aslinya banget dari Jawa Tengah, dari Magelang. Makanya apakah terdeteksi logat Banjar di saya? Tidak ada sih. Tidak ada ya. Ya, aslinya Jawa Tengah, dari Magelang, tapi udah merantau ke Pelaihari.
Ada yang orang Pelihari? Ya, nggak ada kayaknya. Oh, dari Bima. Ada dari Tanah Bumbu. Oh, Masya Allah. Jauh banget. Oh, aslinya ada juga nih yang dari Jawa Tengah ya. Oh, Masya Allah. Kalau ini teman-teman masih pada kuliah ya? Atau ada yang udah kerja? Oh, lahir di Jawa Tengah. Sama dong, lahir di Jawa Tengah. Tapi kalau saya di Magelang. Aslinya Sampit, kuliah, masih kuliah. OTW semester 6. Oke, semoga dimudahkan. Oh, masih kuliah ya? Oke. Masya Allah sih. Semoga bisa mempertahankan semangatnya untuk mengkaji Islam. Karena di dunia perkuliahan itu ujiannya banyak. Tapi setelah lulus kuliah juga ujiannya lebih banyak. Jadi kita harus benar-benar bisa mempertahankan diri. Karena saya juga merasakan itu. Oke, ada bati-bati. Oh, kerja di Pelihari. Wow, Sama itu, Kak. iya dong. Asalnya ya dari Pelihari. Oke. Kalau dari teman-teman Yuk Ngaji Banjarbaru nih program apa aja selain hari ini? Mungkin ada yang lain? Oke, boleh banget nih ya Kak ya. Karena dia Bisa. nih dari Kakak Resdi. Sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin Waalaikumsalam. menambahkan sedikit aja tentang yang promo ikut mengadakan promo di kegiatan di momen Valentine. Nah, jadi ini sedikit sharing aja sih. Kebetulan kan saya itu ada juga jualan ya. Jualan intinya produk hadiah custom. Nah, kemudian saya sempat bertanya lah dengan ustazah saya gitulah terkait bagaimana sih hukumnya ketika ada orang nih pesan hadiah custom itu kan umum ya, bisa buat siapa aja gitu, entah itu misalnya buat pacarnya, buat orang kawinan, buat siapa aja tuh boleh gitu. Nah kemudian gimana tuh hukumnya mengenai kalau misalnya ada orang yang pesan hadiahnya itu tuh buat pacarnya, kan otomatis kalau kita lihat ya sekilas kita tuh secara tidak langsung memfasilitasi mereka lah untuk ngasih hadiah ke pacarnya gitu. Padahal kan memang dalam Islam tidak boleh. Nah kemudian tadi saya itu menjelaskan bahwa sebenarnya yang kita lihat itu adalah dari segi produknya dulu. Yang kita jual itu adalah produk yang memang mubah atau produk yang haram. Kalau misalnya memang produknya itu adalah produk yang halal aja lah, misal seperti tadi hadiah custom atau coklat itu kan halal. Siapa aja boleh makan, siapa aja boleh beli. Nah, maka dari sana hukum kita jualan produk itu sudah boleh itu. Halal aja, tidak ada masalah. Tapi balik lagi, kalau misalnya kita memang sengaja mengadakan promosi, misal ada diskon, ada misalnya buy one get one ketika ada momen Valentine atau misalnya ada momen Imlek, momen hari raya, hari Natal dan lain sebagainya. Nah, itu di sana yang kemudian ada sedikit masalah gitu, di mana kita tadi secara tidak langsung juga ikut memfasilitasi mereka. Padahal kan produk kita nih halal gitu. Tapi karena kita ikut mengadakan promo, kemudian orang ini jadi banyak lah beli produk kita ketika momen Valentine misalnya, nah maka di sana yang kemudian itu jadi masalah. Jadi sebaiknya ketika kita nih jualan produknya sudah halal, produknya itu tuh boleh aja lah dijual kepada siapapun, kita tidak perlu ikut membuat promosi, membuat paket promo di momen-momen yang itu tidak
berkaitan dengan peradaban Islam. Jadi intinya bertentangan dengan akidah kita. Supaya kita tuh tidak ikut tidak ikut dosa gitu, nah, karena mereka beli produk kita untuk melakukan maksiat. Nah itu sih, jadi perlu dilihat lagi dari segi produk dan juga promonya itu tuh karena untuk apa gitu. Misalnya promo Valentine, nah itu kan ya kita berarti mengiyakan secara tidak langsung, mengiyakan bahwa Valentine itu boleh-boleh aja, dan cara memberinya itu dengan coklat misalnya tadi atau dengan hadiah apa. Nah itu sih. Syukran. Oke, Masya Allah ya. Karena dia, ini kayaknya kakaknya jaringan kali ya. Oh, Masya Allah ya. terima kasih. Mungkin teman-teman lain ada yang ingin menambahkan juga atau sharing-sharing lagi atau mungkin bertanya. Waktu kita masih banyak soalnya. Atau mungkin teman-teman ada yang mau menceritakan pengalaman ya atau mungkin pernah gitu. Dulu pernah melakukan Valentine Days, terus gimana ceritanya tuh bisa sampai sadar kalau Valentine Days itu nggak boleh dan akhirnya nggak ngelakuin lagi. Nah, mungkin Kali aja ada yang mau cerita kayak gitu, kan biasanya cerita-cerita kayak gitu tuh bisa bikin yang lain juga ngerasa mungkin termotivasi juga gitu. Kali aja teman-teman di sini mungkin ada yang lagi ngalamin hal yang sama, dan dengan teman-teman cerita itu bisa ngebantu yang lain gitu. Kan ceritanya tadi hari ini jadi wujud kasih sayang gitu kan. Jadi ketika teman-teman mau sharing hari ini, itu juga bagian dari wujud kasih sayang teman-teman ke kita semua gitu. Permisi Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin masuk ya Kak. Nggih. Sebelumnya perkenalkan, nama Ulun Hana. Mungkin mau bertanya dan menanggapi juga soal pertemuan malam ini, ada yang mau Ulun tanggapi. Tapi pertama-tama mungkin Ulun izin jawab pertanyaan dari Kak Mei tadi, walaupun mungkin jawaban Ulun tidak yang berbobot banget Kak, karena Ulun pribadi belum pernah terlibat dalam. Putus-putus ya? Sebelumnya suara masih jelas lah Kak? Putus-putus sih. Oh, enggak, sudah. Sampai sekarang masih putus-putus Kak? Ini mungkin pertama Ulun izin menjawab dari tadi pertanyaan Kak Mei. Mohon maaf sebelumnya Kak kalau jawabannya kurang berbobot, karena Ulun pribadi belum pernah juga yang terlibat kayak dalam perayaan Valentine, karena dari
awal dari keluarga memang bukan keluarga yang berbudaya seperti itu, Kak. Jadi mohon maaf, Ulun tidak ada pengalaman soal itu. Terus kemudian yang ini jadi mau speak up. Iya. Ini nih Kak, kan Ulun baru pertama kali ini acara Putus-putus nih ya. yuk ngaji. Jadi kayak putus ya Kak. Ini udah enggak? Kalau kayak oh kayak gini kalau di acaranya yuk ngaji ternyata soalnya awalnya anak itu kayak apa sih kajian biasa tuh pembukaan terus ada materi kan dari kakak yang sharing lalu sesi tanya jawab terus pas Hana join gitu ya Kak jadi kayak baru aja sih bagi Hana ternyata kalau di ngaji kayak gini sistemnya. Nah, terus Kak habis menanggapi itu ada pertanyaan yang soal sistem dan misi di balik perayaan Valentine. Oke. Terus yang Hana tangkap sedikit tangkap Kak. Iya. Apakah misi yang Kakak maksud itu berkaitan dengan bidang ekonomi atau bukan Kak? Ada bidang yang lain? Mungkin itu dari Hana Kak Syukron. Oke. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya ini ya dari apa nih runtut banget ya kayak karena dia ya. Masya Allah ya. Terima kasih ini dari Hana ya. Tadi ada bahas tentang sistem sama apakah pertanyaan ya. Kirain tadi mau cerita gitu. udah bener-bener dengernya tapi nggak apa sih. Thank you. Hana dari kampus mana nih kalau boleh tahu atau udah kerja nih? Oh, dari ULM. Prodi? FEB ya nih? Bahas ekonomi biasanya FEB nih. FMIPA. Oh, FMIPA. Oh, Banjarbaru ya. Oke. Tadi kita bahas kalau Valentine Days itu ternyata bukan cuman sekedar program yang dibuat supaya anak-anak muda itu senang. Tapi ternyata ada program besar juga tuh di balik itu semua. Nah, oh ini nih. Ini Kak pertanyaan lengkapnya soal sistem dan misi di balik perayaan Valentine yang sempat Kakak bahas. Apakah yang Kakak maksud itu dari bidang ekonomi, Kak? Atau maksud Kakak ada hal lain? Oke. Dalam bidang ekonomi itu pasti ya. Karena kan kita tahu ya tadi kalau misalnya dalam Valentine Days ini ada banyak produk yang terjual habis di hari itu juga. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara luas, nggak cuma di bidang ekonomi, tapi di semua bidang. Entah itu di bidang paham-paham barat, salah satunya nih kayak misalnya paham, mungkin teman-teman pernah dengar, paham sekuler, yang dia membuat kita ketika mau ngelakuin sesuatu itu nggak lihat lagi, ini sesuai Islam atau enggak. Yang penting keren aja di mata masyarakat. Nggak dilihat tuh, ini sesuai nggak sih sama Islam. Jadi ketika anak muda ngelakuin sesuatu itu nggak mikir lagi,
ini sesuai nggak sama Islam. Yang mereka pikirin itu cuman ini keren, ini apa ya, kalau aku ngelakuin ini bakalan tenar gitu. Jadi itu pemikiran-pemikiran yang kayak gitu juga yang pada akhirnya juga muncul gitu dan membuat mereka ngelakuin itu. Jadi nggak cuman sekedar, oh ini ada yang izin lift nih. Terima kasih juga ini ya Kak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah berhadir Kak Inayatul. Oke. Salam. Iya, gitu. Jadi nggak cuma sekedar ekonomi, tapi dari berbagai aspek, bahkan aspek yang besar sih. Dari segi anak mudanya, dari segi pergaulannya juga jadi target, dari segi pemikirannya terutama. Tadi kan pemikiran yang pada akhirnya kita harus mengikuti pemikiran orang-orang barat, pemikiran yang semuanya serba bebas, pemikiran yang semuanya tidak menjadikan agama sebagai landasan dalam kehidupan, terutama Islam, gitu. Jadi yang disentuh juga dari segi pemikiran sih. Makanya penting nih dari teman-teman semua supaya kita nggak gampang nggak gampang jadi korban dari sistem Barat. Kita harus ngaji Islam, tapi mengkaji Islamnya nggak sekedar mengkaji Islam, yang pasti mengkaji Islamnya itu juga mengkaji Islam yang pemikiran gitu. Karena dari pemikiran itu nanti bakalan terbentuk sikap dan perilaku kita gitu. Jadi kalau misalnya pemikiran kita udah Islam, nanti pasti kita akan mengusahakan tuh supaya sikap dan perbuatan kita itu sesuai dengan Islam juga gitu. Gitu ya Kak ya. Gimana? Gimana Kak Hana tadi yang bertanya? Iya. Apa ada yang ditanya? Oke. Alhamdulillah. Ini Kak, saya izinlah dari tanggapan dari sebenarnya misalnya Mbak Indah sebenarnya sih awalnya memang kami mau secara talk show. Maaf Kak, ini di tempat teman-teman jelas nggak ya suaranya? Soalnya di tempat saya nggak, putus-putus gitu sih. Halo. Nah ini udah jelas. Oh, okay. Nah, jadi izin menanggapi dari tanggapan lah dari tahanan acara hari ini. Jadi sebenarnya memang hari ini konsepnya itu talk show gitu, karena kita cuma bisa santai aja dan supaya nggak monoton gitu. Kan kayak biasanya emang kayak kesukaan terus kemudian narasumber menyampaikan materi, kemudian habis itu tanya jawab dan penutupan, dan itu kayak apa sih, monoton. Jadi ingin coba hal baru. Mungkin nanti teman-teman bisa tuliskan kritik dan sarannya mungkin ya Mbak Indah ya di kolom chat gitu, sebagai kayak sebagai apresiasi lah atas acara hari ini. Kemudian ini ada tadi pertanyaan, izin live. Ini silahkan Kak Usatun, terima kasih sudah berhadir. Terima kasih Kak Hana. Oke. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi atau sharing-sharing. Saya ingin banget nih denger sharing-sharing gitu. Ya udah deh, saya mulai duluan mungkin ya Kak ya. Oke, silakan. Jadi ini bukan cerita dari saya sih sebenarnya, cuma saya cerita gitu. Jadi pas hari Valentine gitu, dia datang ke, saya lupa tempatnya, pokoknya tempatnya itu jadi pusat, di mana pusat pembagian coklat. Jadi coklat itu datang kayak satu mobil, dibagi-bagi. Mohon maaf, tapi bukan cuma coklat yang dibagikan ternyata. Dan disebutkan tadi yang sesuatu tadi. Dan mereka cuma bilang waktu ngasih coklatnya, mereka bilang have fun ya gitu. Terus saya mikir seperti apa ya, kesannya kayak suruh
gitu. Hmm. Kita kan tahu bahwa nggak usah lah misalnya oke lah misalnya Islam memandang bahwa pergaulan bebas itu nggak baik, kan hanya dari pandangan Islam aja gitu, bukan nggak baik. Tapi juga kan dilihat dari sisi kesehatan, eh, sisi-sisi yang lainnya gitu. Dari kesehatan aja pergaulan bebas itu kan bisa menimbulkan dampak HIV. Nah, karena HIV itu belum ditemukan obatnya sampai saat ini. Jadi kayak apa ya, saya agak miris juga sih kayak beberapa untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dan mendukung perayaan. Karena yang mereka selipkan bukan hanya tentang pemberian coklat, tapi ada sebenarnya nggak baik dari sisi kesehatan spiritual. Nah mungkin tadi juga pemaparan dari Kak Mei ya, apa tadi ya yang saya tangkap? Gimana Kak? Ya bahwa kayak kita jangan ngikutin tren sekarang gitu. Trennya itu platnya kan ada di barat, seakan apa sih pola kita masyarakat itu seakan kalau kita jadi kayak terdepan, kayak terupdate dan apa ya, yang paling terupdate lah istilah. Enggak cuma Valentine sih yang saya lihat, tapi juga sekarang Bitcoin itu mungkin jadi salah satu fokus kita juga. Terus itu juga banyak lah dari kesehatan kita di sekitar kita. Enggak ada beberapa perkembangan baik, ada beberapa perkembangan dari barat, mungkin dari teknologi seperti handphone, mobil, transportasi dan lain-lainnya. Ini masih bisa kita ikuti. Kemudian dari sisi dan banyak kan saya kan basicnya pendidikan gitu, dan jadi banyak model-model pembelajaran yang terbaru. Nah, itu bisa kita ikutin, tapi untuk tren-tren yang sifat ya kan Mbak ya, lebih baik nggak usah diikutin karena apa ya, merusak diri kita sendiri. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bercerita gitu, saat saya ada yang ingat, oh iya saya juga pernah kayak gitu. Mungkin bisa sharing-sharing. Oh iya Kak, ini saya ada hal yang mau di-sharing juga nih. Silahkan Kak. Oke, ini sih kalau misalnya saya lihat dari Valentine Days, kemudian juga kalau ngelihat gimana Valentine Days ini dijadikan sebuah program untuk Barat supaya bisa menyampaikan berbagai pesan ke kita, mereka tuh mendesain itu semua tuh rapi banget gitu, sampai bikin kita sendiri gitu yang dengan sepenuh hati melakukan itu gitu. Nah kalau misalnya mereka orang-orang Barat gitu ya bisa dengan mudah membuat orang itu membuat orang itu kayak gak berat buat ngelakuin maksiat, mereka totalitas untuk melakukan itu sampai bikin program dan lain sebagainya. Nah sama kayak kita sebagai seorang Muslim, mungkin ini juga jadi pengingat buat kita bahwa kita tuh juga jangan capek buat ngingetin teman-teman dan orang-orang di sekitar kita supaya mereka tetap berjalan di jalan yang sesuai gitu sama
aturan Allah gitu. Jadi kalau misalnya ngeliat, kalau bahas tentang gini-gini tuh jadi kayak ngingetin saya aja sih. Kalau ya orang mau dia berbuat baik, mau dia berbuat jahat, mau punya program baik, mau punya program buruk, pada akhirnya mereka bakalan capek. Cuman yang membedakan capeknya mereka sama capeknya kita adalah capeknya kita itu berpahala, capeknya kita itu dapat ridho dari Allah, kalau mereka enggak. Itu kan yang ngebedain gitu. Jadi semoga ini bisa jadi penyemangat dan pengingat buat kita. Kalau kita jangan pernah lelah untuk jadi baik dan terus berprogres jadi baik, dan jangan lupa untuk menebar kebaikan gitu, Kak. Gitu, Kak, dari saya. Oh, nggih. Kayaknya tadi mungkin nanti di akhir season hari ini di akhir acara hari ini tadi saya agak suka tadi apa Kak? Bisa diulangin tadi Apa tuh? 3 kalimat terakhir. Aduh, tidak bisa diulang. Apa tuh? Jangan lelah menjadi baik tadi ya, Kak ya. Nggih. Yang pasti kebaikan dan hidayah itu dicari bukan ditunggu. Jadi mau jadi baik itu emang harus berjuang dan perlu perjuangan. Nggak bisa kita nunggu orang supaya mereka merubah kita jadi baik kalau bukan diri kita sendiri yang memperjuangkan itu gitu. Jadi memang kita yang harus berjuang gitu. Insyaallah. Makasih banyak Kakak. Oke, terima kasih juga Kakak. Mungkin dari teman-teman yang lain, kan kalau anak-anak zaman sekarang tuh sukanya bikin quotes-quotes gitu kan. Nah, saya juga suka sih bikin itu. Jadi kalau teman-teman mungkin juga punya hal yang disukai yang sama, boleh nih kasih quotes untuk menutup sesi nanti ya Kak ya. Nggih, bisa. Halo? Ya, halo. Ini sisanya ada 19 orang. Di sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau sharing-sharing? Atau kalau misalnya kayak bentar ya Kak ya. Iya, betul Kak. Sorry. Lanjutin Kak. Ini kan ada mungkin tadi atau kita suruh mereka buat quotes aja gitu dari bukan quotes, kesimpulan lah satu-satu gitu. Ini kan ada berapa ya? Oh, 19 boleh orang banget, berarti Kak. 17 ya, 17. Bisa mungkin Ini ya, nggih. quotes dari kajian hari ini. Jangan lupa tag akun Instagram Yuk Ngaji Banjarbaru. Bisa. share, jangan lupa follow. Ada sesi fotonya nggak kan nanti di akhir? Ada. Oke. Tadi ya. Oh, ini ada Kak yang udah ngirim nih. Nggih. Dari Mbak Angelin. Ya kan? Terus benar. Ketaatan tidak hanya memerlukan kesadaran tetapi juga lingkungan atau sistem. Oke. Terima kasih Mbak. Yang lain lagi mungkin dari Riva, ada Mbak Ana, Mbak Julia. Atau kita panggil satu-satu, Mbak. Oke, boleh banget di absen dulu ya Kak ya. Ya. Silahkan Kakak yang dulu yang milih, habis itu nanti baru saya. Oh, saya nih yang milih ya. Oke deh, saya mau pilih Hana. Hana, halo. Tinggi, Kak. Oke.
dari Hana nih, mungkin boleh share apa tadi ya katakan dia tadi ya, quotes ya. Ya, Ada nggak quotes atau yang kesimpulan? didapat dari sesi hari ini? Ini mungkin kalau quotes ini masih belum merangkai kata-kata. Oke. Cuma ada kesimpulan aja, Kak. Oh iya, Jadi, silakan. Silakan. Oke. Yang ulun dapatkan tadi sharing dari Kak Mei. Pertama, landasan sayang sama seseorang itu satu aja, karena Allah. Kemudian konsep dalam Islam kasih sayang itu tidak terbatas waktu dan tempat. Dan yang paling sederhana dari kasih sayang itu adalah dengan berdakwah. Itu, Kak. Masya Allah. Keren-keren. Poinnya dapat ya. Terima kasih, Bu. Inggih. Dari Mbak Faiza, izin lab dulu. Inggih, terima kasih Kakak atas waktunya. Ini ada dari Mbak Angelin, kasih sayang yang sesungguhnya itu ketika ada orang yang mengingatkan kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Insyaallah. Oke, Masya Allah. Ada lagi? Oh ya, bentar. Ini kan waktunya tinggal 7 menit lagi. Jadi kayaknya kita cukupkan sampai di sini aja kali ya, Kak ya. Oke. Oh, bentar. Ini dari Karusda. Di dalam Islam bukan hanya mengatur urusan ibadah, tapi Islam juga mengatur urusan pergaulan, di mana Islam mengatur manusia, bagaimana cara menyalurkan fitrah untuk menyayangi orang lain, tapi bukan lewat cara seks bebas seperti saat ini, tapi melalui jalan ridho ya Allah. Insyaallah. Insya Allah. Mungkin kayaknya cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah memberikan quotes. Tapi kalau misalnya mau ngasih quotes, nggak apa-apa, tulis aja di chat nanti. Nanti mungkin bisa dibacakan atau mungkin disebar lewat Instagram. Oh iya, itu tulis username Instagramnya di kolom chat. Siapa tahu nanti ada yang mau follow-followan kan, nambah followers. Nambah followers, nambah tanggung jawab. Oh ya ini kita langsung masuk aja kali ya kayak ke sesi foto biar nggak kemalaman juga. Mungkin ada yang ingin istirahat. Silakan untuk sip. Silakan untuk menyalakan kameranya. Kita akan masuk sesi foto. Ini saya dari HP sih. Mungkin Mbak Indah bisa minta tolong. Iya Mbak, ini saya yang dokumentasi. Belum nyala semua ini. Yang lain? Mbak Angelina, Siti, Namiro, Anissa, Kak Anissa. Oke, saya hitung ya. Ini belum muncul semua nih. Oke. Mbak Afifah Azahra. Mbak Angelina. Kak Obi, silakan on-cam. Kita akan dokumentasi. Langsung aja gini ya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Maaf belum bisa open cam. Oh, nggih. 1, 2, 3. Oke. Sudah.
Oke, terima kasih Mbak Indah. Ya, ini tadi dari Mbak Indah, jangan lupa untuk tag @ngaji BJB. Oke, quotes terakhir Mbak. Kak Mei, mungkin ada quotes terakhir Quotes terakhir untuk apa menutup, ya? untuk menutup acara hari ini. Untuk menutup hari ini, kalau quotes kayaknya tadi udah ada beberapa ya saya mau nyampein apa lagi ya? Yang pasti saya makasih banget gitu udah diizinkan buat sharing hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan kebaikan dan manfaat. Saya pun juga demikian. Semoga kita bisa ketemu lagi. Dan semoga kita bisa melanjutkan jalan perjuangan Rasulullah yang dulu juga pernah memperjuangkan kasih sayang ke umatnya. Semoga kita juga bisa terus memperjuangkan itu dengan cara berdakwah gitu. Jadi semoga kita bisa saling mengingatkan dalam kebaikan, terus istiqomah dalam ketaatan, dan terus berjuang dan melakukan apapun karena Allah gitu. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan. Salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak atas Ya, kehadirannya. Terima kasih juga Kak Tri. Karena